Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita masuk bab baru tentang trigonometri. What is the meaning trigonometry? Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari dua kata, trigonon dan metron. Trigonon itu artinya sudut segitiga dan metron artinya pengukuran. Jadi trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang panjang dan sudut segitiga. Nanti di dalamnya ada sinus, kosinus, dan tangen dan selainnya. What is the point ya? Kita belajar trigonometri. Apa sih gunanya kamu belajar trigonometri ya? Kalau kita lihat dari bidang astronomi, ternyata dengan mempelajari trigonometri kita bisa tahu jarak antara bumi dengan bintang terdekat. Contohnya jarak bumi ke bulan. Oke? Dalam bidang geografi ya, trigonometri itu dapat mengukur jarak antara dua tempat di bumi ini. Jadi kita nggak perlu tuh menjelajahi tempat itu sambil bawa alat ukur ya kan. Tetapi dengan ilmu trigonometri kita bisa mengukur dua tempat di bumi ini, tahu tuh jaraknya. Oke? Kemudian misalnya nih kamu mau menghitung tinggi pohon, kemudian mengukur tinggi bangunan yang tertinggi di Indonesia, contohnya Monas. Nah, kan nggak perlu tuh kita pakai alat ukur banyak ya untuk mengukur tingginya Monas. Ternyata dengan aturan trigonometri kita bisa mengukur tinggi Monas dengan cara mengukur bayangannya saja. Wah, luar biasa ya kegunaan dari trigonometri. Makin semangat untuk mempelajari trigonometri. Cekidot akan kita bahas tentang trigonometri. Bab yang pertama kali bakal kita pelajari di trigonometri adalah satuan pengukuran sudut. Nah, dalam sudut yang digunakan satuannya derajat, radian, dan putaran. Oke, langsung saja yang masuk yang pertama adalah derajat dan radian. Yang dikatakan satu radian adalah besar sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jarinya. Coba perhatikan lingkaran ini ya. Ini dikatakan sudut pusat ya. Kemudian panjang busur yang berada di depan sudut pusat panjangnya sama dengan jari-jarinya. Berarti kalau jari-jarinya R, panjang busurnya R, dan sudut ini yang dikatakan besarnya 1 radian. Ya, besar sudut ini dikatakan 1 radian. Oke, sekarang gimana sih ya kalau diketahui radian dan diubah ke derajat ataupun dari derajat akan diubah ke radian? Kita temukan rumusnya dengan pakai perbandingan. Yang saya bandingkan adalah besar sudut pusat ya, sudut pusat kita bandingkan dengan sudut satu lingkaran. Kamu sudah belajar di SMP bahwa satu lingkaran penuh jika kita putari maka besar sudut yang kita lewati adalah 360 derajat. Berarti sudut pusatnya, sudut ini dibandingkan dengan sudut keseluruhan 360 derajat ya. Kemudian yang kita bandingkan adalah panjang busurnya. Nih ya, panjang busur sudut pusatnya. Berarti panjang busur, oke, kita bandingkan dengan panjang busur semua lingkaran. Kalau panjang busur semua lingkaran itu namanya keliling lingkaran. Jadi dia perbandingannya dengan keliling lingkaran. Oke, sudut pusatnya tadi berapa? Besarnya 1 radian. Ini berarti 1 radian, 1 rad per 360 derajat. Kemudian panjang busurnya kan sama dengan jari-jarinya. Berarti R dibandingkan dengan kelilingnya. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Oke, dari sini kita tewaskan R-nya. Habis. Berarti tinggal 1 radian. Ya, kita pindahkan kali silang karena ini nilainya 1. 360 derajat dibagi dengan 2π. Maka 1 radian nilainya adalah, kita bagikan 360 dengan 2 hasilnya 180. Maka 1 radian sama dengan 180 derajat per π. Inilah mengubah dari ukuran radian ke dalam derajat ya. Bagaimana kalau dalam derajat kita ubah ke radian? Berarti 1 derajat ya. Tinggal kita balik jadinya, kalau dari 1 radian dia 180 per π, berarti kalau dari 1 derajat jadinya π per 180 derajat radian. Ingat ya rumusnya. Oke.
Mengubah radian ke derajat kita kali dengan 180 derajat per V. Mengubah derajat ke radian kita ubah dengan mengalikannya V per 180 derajat radian. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk soal nomor 1 kita akan mengubah dalam radian ke derajat. Untuk soal nomor 2 kita akan mengubah dalam derajat ke radian. Ya, langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita akan mengubah V per 3 radian ke dalam derajat. Berapa ya nilai V per 3 radian ketika dia dalam satuan derajat? Langsung saja, V per 3 radian, kalau dalam radian ke derajat, berarti dikali 180 per V. Ya? Berarti V per 3, kita kali 180 derajat per V. Ya? Matikan V-nya, tewaskan dia. 180 dibagi 3, 60. Berarti V per 3 radian adalah 60 derajat. Paham ya? Oke. Untuk soal nomor 2, yang diketahui 30 derajat. Nah, 30 derajat ini berapa radian ya? Oke, seperti tadi juga yang rumus yang sudah kita pelajari. Kalau 30 derajat diubah dalam V radian, berarti rumusnya dikali V per 180 derajat radian. Nah, yang kita tewaskan yang derajatnya ini 30 derajat ya. Dengan 180 sisanya itu ada 6. Letakkan di terbesarnya, berarti letakkan di 180, maka 30 derajat itu adalah V per 6 radian. Atau juga bisa 1/6 V radian. Tidak susah ya bagaimana mengubah derajat ke radian dan bagaimana mengubah radian ke dalam derajat. Pasti kamu bisa. Oke. Kita masuk ke bagian selanjutnya ya, derajat dan putaran. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang derajat dan radian, kali ini kita derajat dan putaran. Kamu bisa lihat di papan ada sebuah lingkaran ya, diibaratkan ini ada Ali ya. Seorang Ali ingin masuk Akademi Polisi. Jadi dia latihan fisik dengan mengitari sebuah arena yang berbentuk lingkaran. Oke, ini posisi awal si Ali, kemudian dia mengitari arena yang berbentuk lingkaran, kembali ke posisi awalnya. Seperti yang kita sudah pelajari di SMP, ketika kita mengitari sesuatu yang berbentuk lingkaran, maka kita sudah melewati 360 derajat, ya. Berarti satu putaran itu besarnya 360 derajat. Ya, konon ya pada zaman Yunani kuno, kenapa satu putaran itu dikatakan 360 derajat? Karena matahari selesai mengelilingi bumi selama 360 hari kurang lebih ya. Kan bumi itu berbentuk lingkaran. Jadi dianggap bahwa setiap benda yang berbentuk lingkaran ketika dikelilingi, maka besar sudut yang sudah ditempuh adalah 360 derajat. Oke? Nah, ketika si Ali nih, dia pingin berada posisi di sini. Ya, atau juga seperti ini ya. Nah, berapa sudut yang terbentuk? Ya, ketika si Ali berputar dengan posisi yang seperti ini gitu ya. Bisa juga yang alinya di sini. Nah, ketika si Ali di sini berapa sudut yang terbentuk? Oke, dengan patokan satu putaran 360 derajat, kita bisa menentukan posisi si Ali ketika dia berada di sini atau di sini. Misalnya dia di sini, berarti kan itu setengah lapangan ya. Berarti setengah putaran. Oke? Berarti setengah putaran kalau kita ubah ke dalam derajat, tinggal kita kalikan setengah itu dengan 360 derajat. Karena satu putaran 360 derajat, berarti setengah putaran setengah dikali 360 derajat. Berapa? 180 derajat. Oke, bagaimana kalau seperempat putaran ya? Kalau seperempat putaran berarti seperempat dikali 360 derajat. 4 dikali 360 itu 90 derajat. Paham ya? Bagaimana kalau 3/4 putaran? Ya, kalau 3/4 putaran berarti dia 3/4 dikali 360. Nah, kamu bisa, tadi ini kan karena dibagi 4 ya, hasilnya 90. Ini juga dibagi 4, hasilnya 90. 90 dikali 3
270 derajat. Berarti ketika kamu mengelilingi lingkaran sebanyak 3/4 putaran, maka kamu sudah menyelesaikan sudut sebesar 270 derajat. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Setengah putaran itu berapa radian? Nah, kalau tadi kan kita mempelajari dari radian ke derajat atau derajat ke radian, dari derajat ke putaran atau putaran ke derajat. Belum ada rumus dari putaran ke radian. Jadi bagaimana ya? Oke, caranya kamu harus mengubah dulu ke dalam derajat. Jadi derajat itu sebagai penghubung antara putaran ke radian dan dari radian ke putaran. Oke, berarti setengah putaran tadi ini kalau kita ubah ke dalam satuan derajat, dia hasilnya 180 derajat ya, 180 derajat. Kemudian baru kita ubah ke dalam bentuk radian. Kalau derajat ke radian berarti dikali dengan V per 180 derajat radian. Oke, kita matikan. 180-nya tinggallah V radian. Ternyata setengah putaran itu adalah V radian atau 1 V radian. Oke, sekarang saya ubah. Gimana kalau dia 3/4 V, dia berapa putaran? Oke, ingat penghubungnya adalah derajat, berarti kita ubah dulu 3/4 V ini ke dalam bentuk derajat. Berarti dikali 180 derajat per V. Ya, kita matikan V-nya, kemudian 180 dibagi 4 itu hasilnya 45, kemudian 45 dikali 3 itu dia 90, berarti 135 derajat. Nah, dari 135 derajat ini kita ubah ke dalam putaran. Kalau satu putaran 360 derajat, berarti dalam derajat ke putaran dibagi 360. Paham ya? Jadi dia 135 derajat. Oke. 135 derajat dibagi 360 derajat putaran. 135 derajat dibagi 360 derajat berarti sama-sama dibagi 45. Jadinya 3/8 putaran. Jadi ternyata 3/4 V itu adalah 3/8 putaran. Oke, semoga kamu mengerti dan memahaminya. See you next video selanjutnya. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.